Tuan rumah yang terusir, pernahkah Anda merasakan apa yang dirasakan mendiang Steve Jobs sewaktu dia dipecat oleh BOD di perusahaan miliknya sendiri, yang dia bangun dari awal, yang kita kenal dengan nama Apple? Coba Anda bayangkan, Anda yang membangun, Anda yang bikin besar dengan PC meledak di pasaran, lalu Anda ambil CEO kenamaan untuk mengelola perusahaan, tiba-tiba Anda dipecat oleh orang yang Anda pilih. Dan salah satu alasannya karena Anda dianggap berbahaya dan bisa mematikan perusahaan Apple. Ya, Steve Jobs dituduh bisa mematikan Apple oleh para pemegang sahamnya. Para pemegang saham adalah orang-orang yang hanya taat pada profit. Jadi, pemborosan dan proyek idealis serta Greenfield New Products yang baru dalam tahap riset merupakan hal yang menakutkan. Hal-hal yang masih samar, menurut mereka hanya pemborosan biaya studi. Nah, yang menurut banyak orang tidak ada kepastian, di kepala Steve Jobs semuanya sudah pasti. Sama halnya dengan Bugsy Siegel, salah satu anggota gangster mafia Maya Lansky dan Charles Lucky Luciano. Siegel ini seorang muskleman alias tukang eksekusi. Dia bukan pemikir seperti Lansky. Suatu hari, dia melewati tanah kosong di hamparan gurun pasir Nevada yang gersang. Tidak ada apa-apanya, tiba-tiba dia jingkrak. Jingkrak kesenangan di bawah terik panas matahari gurun Nevada. Semua orang yang melihatnya pun bingung dan menganggapnya gila. Namun, saat itu di kepala Siegel ia melihat sebuah kota megapolitan gemerlap lampu dan ramai sekali orang di sana. Padahal saat itu tidak ada apa-apa di sekitarnya. Hanya pasir dan 1-2 kaktus. Singkat cerita, dia minta anggaran 6 juta dolar Amerika. Pada masa itu, uang itu setara nilainya dengan setengah triliun rupiah. Dia pun membangun Flamingo Hotel, sebuah resort yang lengkap dengan kasino, entertainment, ballroom, restoran, dan segala kenikmatan pesta pora. Ternyata waktu pengerjaannya molor sehingga anggarannya naik meledak hingga 12 juta dolar Amerika. Singkat cerita, Lansky dan Luciano tidak tahan dan dikeluarkanlah perintah untuk menghukum Siegel. Meskipun mereka sahabatnya sendiri, Siegel tahu sekali kesalahannya, dia tahu bahwa hukumannya adalah hukuman mati. Sebelum dieksekusi, Siegel berkata, "Lansky, jangan pernah kamu jual saham yang kamu miliki di Flamingo dan bisnis turunannya, sampai kapanpun." Lansky pun menepati 2 hal, yaitu mengirim hitman untuk mengeksekusi Siegel dan tidak melepas kepemilikan saham Flamingo yang hingga saat ini bernilai lebih dari 30 miliar USD, dengan revenue per tahun senilai 100 miliar dolar Amerika. Baik Steve Jobs maupun Bugsy Siegel dieksekusi, karena mereka melihat sesuatu yang orang biasa tidak melihat. Sekarang mengapa saya menuliskan cerita ini? Karena beberapa tahun lalu, saya merasakan apa yang mereka berdua rasakan, sebuah tuduhan yang berat dijatuhkan kepada saya yang saat itu menjabat sebagai CEO dan pemilik minoritas. Saya harus kemasi barang-barang saya, di kantor yang saya bangun dari kecil, dari modal pinjaman yang modalnya sudah kembali dan bernilai 100 miliar. Namun saya harus angkat kaki, saham saya pun diambil paksa, hostile takeover, dengan kesepakatan mayoritas. Untungnya saya bukan Siegel yang sampai dieksekusi mati. Saya pun setuju dengan peribahasa yang menyebutkan bahwa apapun yang tidak membuat kita mati, akan membuat kita semakin kuat. Tapi terkadang kehidupan memang suks kalau dilihat dari satu sisi.